Kita akan kaji hari ini bagaimana memperbanyak doa ya di bulan Ramadan. Iya, iya, Mak. Nah, baik. Jazakumullah khairan. Amin. Nah, jadi dalam surah Al-Baqarah yang membahas terkait Ramadan, ketika Allah menyampaikan ya dari 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat-ayat tentang saum Ramadan, nah kemudian ada terselip ya disebutkan ayat tentang doa. Nah, padahal dari 183, 184, 185. Nah, tiba-tiba di 186 Allah ya. Nah, ini Al-Baqarah 186 Allah tiba-tiba menyebutkan ayat tentang doa gitu ya. Setelah Allah membahas tentang perintah saum di bulan Ramadan dari ayat 183, 184, 185. Nah, 186-nya, nah ayat ini ya terselip gitu ya di antara Allah merintahkan kepada kita tentang saum Ramadan, yaitu bunyinya yang sudah kita sangat kenal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi, wa idza dan apabila sa'alaka ya bertanya kepadamu, ibadi hamba-hambaku, anni tentangku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat gitu ya. Maka sesungguhnya itu aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i, bahwa ujibu aku mengabulkan da'watad da'i, permohonan orang yang berdoa, iza da'an, apabila ia berdoa kepadaku, falyastajibu li, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka itu beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka berada dalam petunjuk atau dalam kebenaran. Nah, jadi di sini ya bahwa doa merupakan salah satu bentuk ibadah yang berpahala ya, dan doa itu nggak boleh ditujukan selain kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa Nu'man bin Bashir menyampaikan, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa ad-du'a'u huwal ibadah, doa itu adalah ibadah gitu ya, bahwa dalam ayat tadi yang Al-Baqarah 186 di sini memberitahukan ya, Allah memberitahukan bahwa kedekatan Allah dengan hambanya gitu ya, kedekatan Allah dengan kita semua nih para hamba-hamba Allah. Nah, dengan kedekatan yang sesuai dengan keagungannya, sehingga ketika berdoa tidak perlu misalnya seorang hamba berteriak-teriak ya ketika berdoa misalnya. Di sini Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan bahwa irba'u ala anfusikum. Jadi kasihanilah diri kalian. Di sini bahwa adab ya dalam berdoa, jangan sampai berdoa itu sambil berteriak-teriak gitu ya. Misalnya, nah di sini dalam hadisnya Abu Musa al-Asy'ari, irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri kalian. Innakum, sesungguhnya kalian, la tada'un, bahwa kalian itu tidak berdoa, tidak menyeru kepada asamma, seorang kepada zat yang tuli gitu. Kalian tuh nggak berdoa kepada zat yang tuli, wala ghaiban, dan tidak berdoa kepada yang jauh. Innakum, sesungguhnya kalian itu, tada'una, kalian itu berdoa, sami'an, kepada Allah yang maha mendengar, qariban, dan dekat. Nah ini ya, jadi salah satu adab dalam berdoa, nggak boleh berteriak-teriak karena kita tidak berdoa kepada zat yang tuli, kita tidak berdoa kepada zat yang jauh, bahwa yang kita pinta doa itu adalah sami'an, Allah zat yang maha mendengar, qariban, Allah yang maha dekat ya dengan kita. Nah jadi dan jangan itu ya, ketika sebetulnya pengabulan doa. Nah, pengabulan doa itu macam-macam. Jadi jangan sampai karena kita udah berdoa nih misalnya nggak dikabul-kabul. Nah, karena pengabulan doa itu bisa macam-macam ya bentuknya. Misalnya bisa diberikan sama Allah apa yang kita inginkan. Misalnya ketika kita
ya Allah berdoa ingin segera umroh, ingin segera haji, maka diberi apa yang kita inginkan misalnya. Tetapi bisa jadi disimpan sebagai pahala nanti di akhirat misalnya. Oh ternyata kita berdoa, ya Allah pengen mobil gitu ya, ya Allah pengen diberikan kendaraan berupa mobil misalnya. Nah itu tidak, misalnya dalam bentuk pengabulan doanya itu tidak dikasih yang diinginkan, tetapi disimpan pahala kita nanti di akhirat misalnya. Nah, jadi disimpan, nanti di akhirat Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Nah, atau misalnya dihindarkan dari keburukan. Nah, ketika kita berdoa misalnya itu diantara cara Allah mengabulkannya itu dihindarkan dari keburukan yang semisal gitu, yang sama dengan kebaikan yang diinginkan misalnya. Ya, ketika kita memohon kepada Allah ya, misalnya memohon apa ya? Nah, misalnya kita memohon, ya Allah berikanlah hamba misalnya kesempatan itu, misalnya kita mengikuti apa gitu ya, kita memohon apa misalnya jabatan atau apa misalnya, tetapi kemudian Allah dalam pengabulan doanya itu Allah hindarkan kita dari keburukan seperti kebaikan yang kita inginkan pada jabatan itu gitu misalnya. Jadi tidak semua yang bentuk pengabulan doa itu bahwa kan tadi kata Allah pasti akan aku kabulkan ya selama kalian beriman dan berdoa sama Allah. Nah, tetapi dalam mengabulkan doa itu bisa macam-macam, bisa memang diberi apa yang kita inginkan, atau disimpan nih pahala kita nanti untuk di akhirat, atau yang ketiga dihindarkan dari keburukan yang serupa ya dengan kebaikan yang kita inginkan sama Allah. Nah, di sini ada salah satu riwayat ya dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bida'watin." Tidaklah di muka bumi ini ada seorang muslim yang yad'u berdoa bida'watin dengan sebuah doa laisa fiha ismun, yang doa itu tidak mengandung dosa, wala qati'atun, dan doa itu tidak mengandung memutuskan tali silaturahmi, illa kecuali, nah ini akan kita dapatkan kalau kita banyak berdoa ya, selama doa kita tidak mengandung dosa, selama doa kita tidak untuk memutuskan tali silaturahmi, maka di sini kata Rasulullah, illa kecuali a'tahullah, maka Allah akan memberikan Allah akan memberikan biha dengannya, dengan berdoa itu ihda salas, itu Allah akan memberikan diantaranya 3 hal. Apa saja? Salah satu dari 3 hal ya. Jadi kalau kita berdoa sama Allah, kemudian doa kita itu syaratnya nggak boleh mengandung dosa, tidak boleh ada unsur memutuskan tali silaturahmi. Nah, maka kata Allah, Allah akan memberikan salah satu dari 3 hal. A'tahullah biha ihda salasin. Salah satu dari 3 hal yaitu imma antu ajjalalahu da'watuhu. Nah, yang pertama adalah disegerakan baginya pengabulan doanya. Jadi Allah akan menyegerakan ya, dikabulkan doanya. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang kedua, selain tu'ajjala ya, wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah, wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah. Dan yang kedua, kalau Allah tidak mensegerakan mengabulkan, maka Allah menyimpan sebagai pahalanya di akhirat. Nah, misalnya kita minta sama ya Allah, kami memohon gitu ya, memohon apa misalnya, memohon rumah atau mohon apa. Nah, ketika Allah belum mengabulkan di dunia, maka Allah menyimpan sebagai pahala nanti di akhirat gitu. Oh, kamu mintanya seperti ini, nah Allah kasihnya nanti ketika kita sudah di akhirat. Nah, kemudian wa imma ayyasrifa anhu minasu mislaha qalu gitu ya. Nah, kemudian para sahabat berkata gitu ya, para sahabat berkata, nah kalau demikian ya, izan kalau demikian nuksiru, kami akan memperbanyak doa. Nah, jadi kalau demikian kata para sahabat,
karena ketika kita berdoa itu hanya ada 3 dari salah satunya ya akan disegerakan dikabul langsung ya, kemudian disimpan untuk di akhirat, atau dipalingkan dari sesuatu yang buruk, ayasrifu anhu minassu, sama Allah dihindarkan dari orang tersebut keburukan yang semisal gitu, apa yang dia pinta gitu, mislaha, nah semisal. Sehingga para sahabat mereka semangat, idzan, nah jika demikian nuksiru, kami akan memperbanyak doa. Sehingga qala Rasulullah bersabda ya, berdoa ya, Allahu aksar. Nah kemudian Allah akan memperbanyak pengabulan doa kalian. Nah kalau kalian memperbanyak doa ya, tadi kan kata para sahabat, ya udah idzan nuksir gitu, kalau demikian kami akan memperbanyak doa. Sehingga kata Rasul, nah kalau kamu memperbanyak doa, Allah juga aksar, Allah akan lebih memperbanyak pengabulan doa kalian. Jadi yang penting doa gitu ya. Jangan kita misalnya nggak sabar, udah berdoa sama Allah nggak dikabul misalnya, karena posisinya tadi ada salah satu dari 3 ini. Ketika kita berdoa langsung dikabul, bisa jadi disimpan untuk pahala akhirat kita, bisa jadi kita dihindarkan dari sesuatu yang buruk yang semisal dengan kebaikan yang kita pinta gitu. Nah ini jadi harus semangat dalam berdoa, apalagi di bulan Ramadan ya. Nah kemudian ada penyebabnya ya, mustajabnya sebuah doa. Di antara yang mempengaruhi kemustajaban sebuah doa adalah bisa jadi karena orangnya, kayak para rasul tentu saja ya, itu dikabulnya lebih cepat gitu, para malaikat. Kemudian kalau di kalangan manusia, orang yang terzolimi ya, orang yang terzolimi kepada orang yang menzolimi, nah ini juga cepat gitu ya di mustajabnya itu. Misalnya meskipun orang lain tersebut adalah orang kafir gitu. Nah diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, ittaqi, takutlah. Nah ini hati-hati ya kita kalau kita berbuat zalim, karena dalam hadisnya di sini ittaqi, takutlah, da'watal mazlum, terhadap doa orang yang terzalimi. Fa innahu, karena sesungguhnya dia itu laisa bainaha, tidak ada antaranya, wa bainallah, dan antara Allah, hijabun, yaitu penghalang. Jadi para rasul ya langsung nggak ada itunya, langsung tidak ada hijab ya. Para malaikat sama gitu ya. Nah, manusia, ada jenis manusia yang dikabul langsung sama Allah, tidak ada hijab ya, tidak ada penghalang, yaitu doa yang dizolimi. Ya di sini ittaqi, coba kata Rasul ya, kalian itu harus takut gitu ya, takutlah da'watal mazlum, terhadap doa orang yang terzolimi. Fa innahu, karena sesungguhnya dia itu laisa bainaha wa bainallah hijabun, tidak ada penghalang antara doa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya, harus hati-hati. Kemudian doa orang tua kepada anaknya, nah ini juga ya mustajab gitu ya, doa orang tua kepada anaknya. Di antaranya ada riwayat dari Abi Hurairah ya, bahwa Rasulullah bersabda, salah sudah awat, ada 3 doa mustajabat yang mustajab ya, mustajab pasti dikabul, la syakka fihinna ya, bahwa tidak ada keraguan padanya. Da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi, wa da'watul musafir, doa orang yang sedang bepergian, wa da'watul walid ala waladihi, doa orang tua kepada anaknya. Nah ini ya, jadi yang mustajabnya doa itu ini, itu yang pertama adalah doa orang yang terzalimi, tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Kemudian doa orang yang sedang bepergian. Nah kalau kita sedang safar, kita sedang bepergian, perbanyak doa. Jadi perbanyak doa, karena itu lebih cepat mustajabnya gitu ya. Jadi ketika bepergian itu harus memperbanyak doa. Kemudian wa da'watul walid ala waladihi, dan doa orang tua kepada anaknya. Jadi jangan sampai, karena setiap ucapan orang tua itu adalah doa ya untuk anaknya, maka harus hati-hati nih dalam berbicara kepada anak. Jangan sampai karena ucapan adalah doa, misalnya ketika kita sebagai orang tua kurang hati-hati, jangan sampai misalnya
nah kamu itu misalnya nggak benar, ya udah jadi nggak benar itu terjadi doa. Kamu malas misalnya ya, jadi malas misalnya. Jadi harus hati-hati memilih kata-kata ya sebagai orang tua kepada anaknya, karena ucapan orang tua kepada anaknya itu adalah doa. Nah jadi selanjutnya adalah kenapa ya di sini judulnya kan yang kedua itu penyebabnya ya, yang mempengaruhi mustajabnya sebuah doa selain karena orangnya, karena waktunya nih. Karena waktunya harus betul-betul kita juga memperhatikan waktunya. Nah misalnya waktunya itu ketika kita punya hajat, punya keinginan, punya kebutuhan sama Allah ya, punya sesuatu yang kita cita-citakan, maka berdoalah di setiap sepertiga malam terakhir. Ini juga waktu yang mustajab ya, bahwa ini sudah sangat terkenal hadisnya ya. Yunzilu Rabbuna, bahwa Tuhan kami, yunzilu turun, Tuhan kami tabarok yang maha tabarok ya, maha berkah, wa ta'ala maha tinggi, bahwa Allah itu turun kulla lailatin, setiap malam, ilas sama'id dunya. Jadi setiap sepertiga malam itu Allah turun ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Nah, jadi turunnya itu di ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Fayaqulu, maka Allah terus berkata seperti ini ya. Man yad'uni ya, barang siapa yang berdoa kepadaku nih, kata Allah ya, fa astajiba lahu, maka barang siapa yang man yad'uni, barang siapa yang memohon berdoa kepadaku, kata Allah, fa astajibu lahu, maka akan aku kabulkan. Jadi di sepertiga malam itu sampai menjelang terbit fajar ya, sampai subuh itu Allah terus berbicara seperti ini gitu ya. Allah terus berbicara seperti ini, man yad'uni fa astajiba lahu, barang siapa yang berdoa kepadaku gitu ya, maka aku akan kabulkan. Man yas'aluni fa wa'tiyatu man fa wa'tiyahu, barang siapa yang yas'aluni ya, meminta kepadaku, fa wa'tiyahu, maka akan aku beri. Man yastaghfiruni fa aghfirullah, barang siapa yang yastaghfiruni ya, memohon ampun kepadaku, fa aghfirullahu, maka aghfiro, aku mengampuni dia gitu. Nah jadi terus menerus ya di langit dunia Allah itu bicara seperti itu dari sepertiga malam terakhir sampai sebelum azan subuh ya, sampai terbitnya fajar. Allah terus mengucapkan 3 kalimat ini ya. Pokoknya barang siapa yang berdoa kepadaku, maka pasti akan aku kabulkan. Barang siapa yang meminta sesuatu kepadaku, minta apapun, maka akan aku beri. Barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka ia akan aku ampuni. Nah kemudian di antara waktu mustajab itu selain dari sepertiga malam, antara azan dan iqomah. Nah ini juga harus banyak berdoa antara azan dan iqomah ya, bahwa hadisnya dari sahabat Anas, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, la yuraddu du'a bainal azan wal iqamah. Nah, tidak akan ditolak doa ya, sebuah doa yang dilantunkan bainal azan wal iqamah, yaitu di antara azan dan qomat. Nah, ini jadi yang pertama di sepertiga malam, ketika kita berharap berbagai hal ingin dikabul di sepertiga malam. Yang kedua, nih waktu yang singkat ya, antara azan dan iqamah itu kan sangat singkat ya. Nah itu juga perbanyak doa saat itu. Kemudian ketika sujud, nah ini juga ketika sujud dalam sholat ya, hadis riwayat dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, nah kata ini Abu Hurairah ya, aqrabu, sedekat-dekatnya. Nah, kita sudah belajar ismu tafdil ya di pembelajaran bahasa Arab kita. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih, sedekat-dekatnya al-abdu seorang hamba, min rabbih dengan Rabbnya, wa huwa sajidun, adalah ketika ia sedang sujud. Jadi sedekat-dekatnya hamba
dengan Allah itu adalah yang paling dekat itu wa huwa sajidun, ketika sujud. Makanya fa'aksiru doa, ya, maka perbanyaklah doa ya ketika sujudnya. Jadi doanya itu setelah doa yang pokok ya, misalnya subhana rabbiyal a'la. Nah setelah itu kemudian kita memperbanyak doa, ya Allah misalnya hamba mohon, hamba punya masalah saat ini. Nah doa ini boleh dengan bahasa yang bebas ya. Kalau doa itu kan misalnya kita punya hajat apa, nah silahkan disampaikan selain di sepertiga malam di antara azan dan iqomah. Nah kemudian juga yang ketiga di sini kita mesti banyak berdoa ketika sujud gitu ya. Nah, kemudian ketika saum nih, sedang kita menjalankan saum ya. Ketika saum, ketika sedang bepergian, nah tadi ya salah sudah awat la turaddu. Nah kalau ini hadisnya dari riwayatnya siapa ini? Imam Baihaqi ya. Kedudukan hadisnya hasan ya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani ya dalam Sahihul Jami'. Nah kata di sini Rasulullah ya menyampaikan bahwa salah sudah awat, ada 3 doa la turaddu, tidak akan tertolak. Makanya siapa yang berdoa dalam kondisi ini, da'watul walid, doa orang tua, wa da'watus shaim, doa orang yang saum, wa da'watul musafir, doa orang yang sedang bepergian. Jadi ada 3 doa yang kata Rasulullah ya, bahwa doa ini tidak akan ditolak, yaitu doa orang tua kepada anaknya, doa orang yang sedang saum seperti kita di bulan Ramadan ini, perbanyak doa apapun hajat kita, baik untuk kepentingan kebahagiaan akhirat kita yang lebih utama dari kebahagiaan dunia kita. Nah ini kita mesti banyak berdoa ya. Misalnya kita dikasih penyakit yang nggak sembuh-sembuh, nah ini saatnya berdoa memohon sama Allah dengan penuh tadarru' wa khufyah gitu ya. Ketika kita belum dikasih rezeki berupa kendaraan, rezeki berupa rumah, misalnya kita ingin disolehkan, ternyata ada ujian dari anak kita, kita ingin disolehkan, oh ternyata dari pasangan kita misalnya. Nah kita berdoa sama Allah. Nah di sini dianjurkan pokoknya orang yang saum memperbanyak doa. Diantaranya Imam An-Nawawi ya, dianjurkan bagi orang yang saum untuk berdoa sepanjang waktu saumnya gitu. Pokoknya unlimited ya, tidak terbatas, pokoknya selama saum. Jadi berdoa sepanjang waktu saumnya dengan doa-doa yang penting untuk urusan akhirat kita, untuk dunia kita, untuk diri kita, untuk anak-anak kita, untuk pasangan kita, untuk orang-orang yang kita cintai semuanya gitu ya, untuk kaum muslimin misalnya. Nah ini diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyampaikan bahwa doa yang mustajab adalah sebelum berbuka. Nah ini doa yang mustajab adalah sebelum berbuka ketika matahari akan terbenam. Jadi karena ketika itu terkumpul sebab-sebab mustajabnya doa. Jadi karena sebelum kita berbuka juga nih doanya itu mustajab ya, sebelum berbuka tuh. Jadi ketika matahari menjelang terbenam gitu ya. Jadi di doa sebelum berbuka ini banyak sekali terkumpul sebab-sebab mustajabnya doa kan, berupa hati yang tunduk, perasaan kita yang rendah ya di hadapan Allah karena kita sedang saum. Nah semua itu adalah sebab terkabulkannya doa. Jadi jangan sia-siakan setiap sebelum berbuka, doa apa nih yang kita pinta sama Allah untuk akhirat kita, untuk dunia kita. Misalnya, ya Allah terima kasih, dan kita memohon gitu ya, memohon berbagai hal. Ya Allah angkat penyakitku gitu ya. Ya Allah angkat penyakit suami hamba misalnya. Ya Allah berilah ketetapan dalam Islam. Ya Allah meminta ya dilancarkan berbagai urusan. Ya Allah meminta berbagai keberkahan ilmu kita, keberkahan usia kita. Memohon kepada Allah, Allahumma inni as'alukal khatimah. Ya Allah kami memohon husnul khatimah ya, bagus dalam
khotimah ya, di penutup atau sisa usia kita diberikan kebagusan baik akhirat kita atau dunia kita. Pokoknya doa-doa kita harus terus gitu ya sama Allah itu. Jangan kayak lagi saum itu doanya masih biasa-biasa saja pas setelah sholat misalnya kita itu biasanya. Nah tetapi ketika saum itu sepanjang kita saum, doa itu harus terus terucap gitu ya. Misalnya untuk kesuksesan putra-putri kita, untuk kesehatan mereka, pokoknya semuanya kita terus dalam hati itu berdoa sama Allah. Nah kemudian tadi ya sudah. Kemudian karena tata caranya, misalnya tata caranya juga ya, bagaimana Rasulullah begitu khidmat ya menghadap kiblat misalnya. Nah di sini ada ya, lamma kana yaumu badrin, pada waktu perang Badar, nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal musyrikin, bahwa Rasulullah ketika saat menjelang perang Badar, bayangkan saja mereka 1000 orang muslim hanya 300 sekian gitu ya. Maka Rasulullah ya pada ketika perang Badar, nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal musyrikin, Rasulullah melihat kepada orang musyrik, wahum alfun, mereka itu memiliki pasukan 1000 orang, wa ashabuhu, sedangkan ketika melihat kepada para sahabat Rasul, salah subi'ah wa tis'ah asyara gitu ya, orang Islam hanya 319 orang gitu, sementara musuh ada 1000, kita prajuritnya cuma ada 319 orang gitu ya. Nah kemudian Rasulullah fastaqbala nabiyullah, kemudian Rasulullah ya menghadap kemana yaitu al-qiblat, yaitu ke kiblat. Tsumma madda yadaih, kemudian beliau ya membentangkan tangannya, faja'ala yahtifu bi rabbih, kemudian mulai berdoa ya. Dan Rasulullah setelah membentangkan tangannya mulai berdoa kepada Allah ya, mulai berdoa, Allahumma ya Allah anjiz, ya Allah anjiz, yaitu anjiz itu ya penuhilah, ma wa'adtani, terhadap apa yang kau janjikan kepadaku gitu. Jadi meminta terus ya Allahumma anjizli, ya Allah penuhilah apa yang penuhilah untukku, ma wa'adtani, terhadap apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Rasulullah ya sebelum berperang memohon dulu, meminta dulu sama Allah, Allahumma anjizli ma wa'adtani. Nah kemudian selanjutnya ya mengawali dengan pujian, misalnya dengan sholawat dulu gitu ya, jangan to the point berdoa tuh. Jadi misalnya di sini dari Fadalah bin Ubaid, bahwa sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini terakhir saja ya hadis ini, sami'a Rasulullah, bahwa Rasulullah mendengar, rajulan, ada seorang laki-laki, yad'u, bahwa dia berdoa ya fi sholati, dalam sholatnya, lam yumajjidillah, bahwa tidak memuji Allah gitu ya, walam yusalli ala nabi. Jadi laki-laki itu berdoanya itu tidak memuji kepada Allah, tidak bersolawat kepada Nabi ya, walam yusalli. Kemudian faqala Rasulullah SAW, nah sehingga Rasulullah bersabda, ajilah hadza. Nah ini orang ini tergesa-gesa nih, kata Rasul ya, ajilah hadza, nih orang ini tergesa-gesa berdoanya. Tsumma da'ahu, kemudian beliau memanggil ya, semua da'ahu, kemudian beliau memanggil nih orang yang berdoa to the point ya, tidak memuji Allah dulu, tidak bersolawat kepada Nabi, tetapi to the point doanya, ya Allah mohon anu gitu. Kemudian Rasulullah menyampaikan ajilah hadza, orang ini nih udah tergesa-gesa nih. Nah kemudian tsumma da'ahu, kemudian Rasul memanggil ya orang tadi, faqala lahu aw li ghairihi, kemudian Rasulullah setelah memanggil ya bersabda kepadanya dan kepada yang lain, idza shalla ahadukum, apabila seorang dari antara kalian shalla ya, di sini maksud sholat di sini adalah berdoa. Nah karena sholat itu secara bahasa bimakna ad-du'a, sholat itu secara bahasa doa, karena dalam sholat itu adalah kumpulan-kumpulan doa kan. Nah jadi Rasulullah memanggil
yang memanggil orang tadi. Kemudian Rasulullah setelah memanggil itu maka memberikan tips ya, atau memberikan saran nih, bersabda, dan ini untuk kepada dia ya, kepada laki-laki tadi dan juga kepada yang lain dari laki-laki tadi. Kata Rasul, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian berdoa, falyabda, maka hendaklah memulai falyabda ya, hendaklah memulai bitahmidihi. Jadi ketika akan berdoa itu biasakan memuliakan Allah dulu ya, memuji Allah, tahmid rabbih jalla wa azza wassana ya. Kemudian setelah itu memberi sanjungan ya. Kemudian jadi tata caranya itu kalau berdoa itu hendaknya memuliakan Allah dulu, memuji Allah dulu. Nah ya, jadi as-sana, memuji dulu, summa yusalli ala nabi, kemudian bersolawat dulu sama Nabi ya, summa yada'u ba'du bimasya, kemudian berdoalah sekehendaknya nih, kata Allah ya, bahwa di bulan yang penuh berkah ini mudah-mudahan kita semakin banyak doa yang kita panjatkan sama Allah ya, dengan suara lirih juga ya, jangan suara ketika berdoa itu kayak keras-keras gitu. Suaranya harus lirih di sini untuk mempercepat ya mustajab doa. Nah di sini dengan suara lirih karena ud'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Tuhan kalian, tadarruan, tadarru ya, dengan merendahkan diri ya, wa khufyah, dengan suara yang lirih gitu ya. Innahu la yuhibbul mu'tadin, karena sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Kemudian tentu saja dalam berdoa itu harus berharap bahwa doa kita itu dikabulkan. Jadi jangan berdoa tapi pesimis gitu. Ketika berdoa kita sama Allah, berdoa bahwa doa kita itu akan dikabulkan. Nah, di sini ya hadis dari Anas bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a", apabila berdoa, ahadukum, salah seorang di antara kalian, falyazimi, hendaklah ketika berdoa itu berazam, bersungguh-sungguh gitu ya. Falyazim, maka hendaklah berazam, bersungguh-sungguh, al-mas'alah gitu ya. Jadi bersungguh-sungguh dalam salah seorang di antara berdoa, bersungguh-sungguh ya di dalam berdoa ya, di dalam memintanya. Wala yaqulanna, jangan pernah menyampaikan seperti ini berdoa tuh, Allahumma in syi'ta, ya Allah jika engkau bersedia, fa'atini, berikan kepadaku ya Allah, fa innahu la mustaqrihalahu, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat memaksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ya Allah jika engkau bersedia maka berilah gitu ya. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memaksa Allah, fa innahu la mustaqrihalahu. Nah, kemudian sudah dulu ya, besok mungkin kita akan lanjut di penghalang kenapa kita terhalang dari dikabulkannya doa. Nah, tadi kita simpulkan ya bahwa berdoa itu harus dengan suara lirih, kemudian berharap doa kita itu dikabulkan, kemudian memuji Allah dulu, bertahmid dulu, kemudian bersolawat dulu kepada Nabi, kemudian idealnya sambil melihatnya itu ya, menghadapnya ke kiblat, dan semua etika-etika dalam berdoa yang bisa mempercepat mustajabnya doa itu mesti kita perhatikan. Apalagi di bulan Ramadan, silahkan ya di list lagi doa-doanya yang akan kita sampaikan sama Allah, karena apapun yang kita doa ya, maka hanya ada 3 pilihan tadi ya. Ini kabar gembira untuk kita. Ketika kita berdoa, apakah sama Allah itu langsung dikabul ya, keinginan kita dikabulkan. Nah, ketika tidak dikabulkan, maka sama Allah yang kedua itu akan disimpan ya pahalanya nanti untuk di hari akhirat. Kemudian yang ketiga yaitu maka Allah akan menghindarkan kita dari berbagai keburukan seperti kebaikan yang kita mohonkan sama Allah. Jadi sehingga para sahabat semangat ya untuk nuksir, mereka memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mungkin untuk kajian hari ini dicukupkan sekian. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu kasiron kepada Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua tentang amalan bagaimana cara adab tentang berdoa, dan kita mudah-mudahan tetap istiqomah untuk terus berdoa dan yakin bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah, alhamdulillah untuk kajian hari ini telah selesai. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Semoga besok kita bisa bertemu lagi. Tetap istiqomah untuk memakmurkan majlis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah.